Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masa pandemi begini terasa berat sekali buat kita yang sedang menjalani dunia usaha ya, apalagi baru pemula. Dengan berbagai macam kendala dari imbas COVID-19 ini pasti akan membuat usaha kita itu berjalan lambat, bahkan mungkin ada yang mandek dan lain sebagainya. Nah, bagi kita yang saat ini sedang merasakan begitu beratnya berusaha, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan silaturahmi kepada seorang jamaah yang dia juga sama memiliki usaha seperti sahabat-sahabat dan juga sama merasakan kesulitan itu, tapi alhamdulillah beliau bisa eksis ya. Kita akan coba bagaimana cerita dari beliau sehingga mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita dalam menjalani dunia usaha saat ini. Bismillah, ikuti perjalanan saya. Jangan lupa kita pakai masker ya. Nanti kalau udah sampai dalam baru kita nggak pakai masker lagi. Nah nih, jadi kalau kita punya usaha di saat seperti ini juga harus perhatian ya dengan protokol kesehatan. Ini ada tempat cuci tangan yang disediakan di depan gerai beliau dan ada beberapa himbauan pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan cara cuci tangan yang benar. Nah sebelum masuk, sebelum bertemu beliau kita ikuti. Kita mau coba cuci tangan dulu baru nanti kita masuk ke dalam. Ini ada dua tangan. Tangan udah, buat sabun. Bismillah kita masuk. Ini ada cuci tangan juga, hand sanitizer. Ya, jadi lengkap banget nih. Di depan ada cuci tangan, terus di sini ada hand sanitizer. Karena disediain ya kita pakai. Alhamdulillah nggak habis, masih ada. Assalamualaikum. Coba luar biasa kan tuh. Jadi semuanya pakai face shield. Terus face shieldnya juga ada namanya. Jadi nggak ketukar antara satu dengan yang lain ya. Selama COVID apa dari awal dulu pakai face shield terus? Oh, selama COVID ya. Bismillah kita mau coba ketemu dengan Pak Haji Laude. Nah, kita akan bincang dengan beliau bagaimana membina bisnis ini dan bagaimana menjalani masa sulitnya di saat berbisnis di masa pandemi ya. Boleh saya ketemu Pak Haji Laude? Oh iya, diperiksa dulu. Kalau di atas 37 kita nggak bisa masuk. (36,3) berarti kalau 36,3 boleh ya. Biasanya di depan ya diambilnya ya. Baru boleh masuk kalau dia nggak panas ya. Kalau dia demam, dia nggak boleh masuk. Tuh, jadi kalau yang mau belanja roti di sini, ukur dulu di rumah. Kalau di bawah 37 baru datang. Kalau nggak, gosen aja kali ya. Oh, ke belakang. Ini pabriknya juga di sini, enggak? Kantor aja ya. Oh, sebelum ke sana di belakang ada tempat sholat nih, sahabat nih. Ya. Jadi bagi Jadi ini juga penting nih buat sahabat-sahabat yang saat ini sedang punya usaha ya. Jangan sampai karena hanya sekedar mengejar keuntungan gitu, akhirnya waktu-waktu sholat kadang diterabas, terus kesempatan sholat buat karyawan tidak diberikan, tempat nggak disediakan. Ini perlu dicontoh nih. Jadi ada tempat sholat yang digunakan untuk karyawan sholat ya, dengan fasilitas yang lengkap, ada tempat wudhu, ada kamar mandi dan tempat-tempat lainnya lah ya, yang digunakan biasanya untuk orang-orang melaksanakan ibadah. Karena keberkahan usaha kita itu letaknya salah satunya ada pada kesolehan karyawan. Kalau mereka diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah berkah itu akan hadir dan usaha kita akan senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah. Bismillah kita. Alhamdulillah. Kita ketemu dengan
jamaah, sahabat, dan insya Allah hari ini kita belajar dari beliau, jadi sekaligus guru gitu ya. Bismillah, boleh duduk. Saya dulu Mas Adnan. Nah, tadi biar enak kita copot kali ya kan sudah Di ruangan. dia di ruangan. Kemarin saya juga habis rapid. Oh gitu. Saya juga harus seperti ini. Hasil masih non reaktif. Alhamdulillah sih. Jadi aman ya. Itu juga kemarin sebagian besar juga kita rapid juga. Ini kita lapangan ini. Oh iya ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sedikit perkenalan nih. Iya, Mas. Jadi ini tadi yang saya sampaikan jamaah, tapi sekaligus juga insya Allah sahabat, sekaligus juga hari ini akan menjadi guru buat kita ya. Jadi kalau kita belajar itu kan dari siapa aja, yang terpenting kita mampu untuk bisa mendapatkan ilmu. Nah, kita akan bicara dengan Pak Haji Laude, dan ya mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapatkan, khususnya tadi saya bicara dengan sahabat-sahabat kita ini yang mungkin baru merintis bisnis. Oke. Ya kan, masa pandemi begini bukan ringan. Nah, itu yang nanti kira-kira mungkin support ilmu ataupun pengalaman yang bisa berbagi. Siap. Tapi luar biasa banget ini ya. Tadi saya masuk, protokol kesehatan lengkap. Alhamdulillah. Ya karena kan sekarang lagi masa pandemi kan, kita mesti ya semua mesti jalanin lah biar aman semuanya. Iya. Terus ditambah lagi dengan ada tempat sholat buat karyawan. Iya. Di setiap outlet. Setiap outlet ada, cuman di sini yang lebih besar karena kalau di itu biasanya ada memang tempat khusus buat karyawan ya. Artinya tidak menghalangi mereka untuk ibadah. Enggak, di sini wajib malah wajib. Wajib hijab, wajib sholat. Wajib sholat. Wajib tidak merokok. Nah itu juga. Di area produksi nggak boleh. Iya, di area produksi nggak boleh. Ya di area toko nggak boleh. Terserah lah kalau di rumah. Terserah. Kalau dilihat nama Ji, Decika ini apa yang melandasi punya nama Decika? Decika itu sebenarnya nama anak-anak disingkat. Oh. Buat motivasi aja. Oh, oke. Buat motivasi, jadi waktu itu nyari nama apa gitu, pikir itu Decika aja lah. Kebetulan anak saya namanya kan Dika Cindy Aska. Oh, Decika aja. Jadi singkatan ya. Singkatan aja sih. Kok anak jadi motivasi? Gimana itu Ji? Ya, saya nggak tahu. Semenjak saya merit, saya bilang anak-anak itu betul-betul jadi motivasi saya untuk terus maju. Dulu hamil pertama anak saya tuh istri saya berusaha untuk, karena waktu itu saya karyawan. Saya berusaha ini karyawan, kalau gaji segini nggak cukup nih buat disusun nih. Oh iya. Akhirnya kan pindah di perusahaan yang satu, mulai anak kedua nggak cukup nih gaji kedua. Tinggal lagi. Harus akhirnya join sama teman, kita sendiri. Anak ketiga akhirnya buka perusahaan sendiri. Gitu. Sama ketika mau sekolah juga kan, waktu itu mau sekolah di mana, di sini. Waktu itu Al Azhar kan lumayan mahal gitu. Di sini bisa masuk dari luar. Iya. Pelan-pelan lah, akhirnya buka di Cika. Iya. Buat nambah gitu. Jadi yang jadi motivasi anak ya. Anak yang jadi motivasi buat saya. Ini pelajaran juga, karena banyak orang yang rumah tangga kadang-kadang hancur, dia nggak peduli dengan anak-anak ya. Padahal itu yang nomor satu ya. Iya, alhamdulillah. Dan ternyata bawa rezeki kan. Alhamdulillah, bawa rezeki banget anak-anak. Kadang-kadang orang bilang banyak anak banyak rezeki, menurut saya benar. Oh, bener ya. Coba tambah lagi deh. Kalau ada 6 udah lain lagi deh ceritanya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ini banyak anak, banyak rezeki. Karena orang sekarang takut Ji. Iya betul. Ya kan, anak saya tambah lagi nih, duitnya gimana gitu kan. Tapi bukan begitu ya prinsipnya ya. Yang dirasain justru. Jadi dulu pernah jadi karyawan ya? Pernah jadi karyawan. Pernah beli susu nggak bisa ya? Pernah waktu itu. Awal pernikahan justru kan masih yang. Bukan dapat warisan yang sudah punya. Oh enggak. Tuh. Ya. Jadi semua dari nol. Jadi kalau yang sekarang dari nol tidak perlu berkecil hati, karena banyak guru-guru kita yang ada di sini. Jadi sempat beli susu sulit, tapi karena beli susu sulit itu bukan frustasi aja ya. Dari motivasi gitu ya. Sama kayak masa pandemi sekarang kan. Oh, oke. Kalau gitu gimana caranya? Kita mesti ikutin standar kesehatan, ikutin apa segala macam. Alhamdulillah ketika orang lagi drop, malah kita malah bangkit, alhamdulillah gitu. Waduh, wah ini menarik sekali ini. Orang lain drop, ini bangkit gitu. Iya, alhamdulillah. Gimana itu Ji ceritanya? Tapi sebelum cerita ke sana, saya mau tanya dulu awal mula Decika itu mungkin bukanya, idenya apa, di mana mulainya, terus sekarang punya outlet berapa dan karyawan berapa? Iya, awalnya memang saya hobi masak gitu. Oh. Saya hobi masak, jadi bukan dari Bu Hajahnya?
Bukan, justru saya mau lebih masak. Oh, oke. Jadi saya kalau frustasi, kalau lagi pusing tentang kerjaan, ada masalah segala macam, saya larinya ke dapur. Oh gitu. Jadi saya alhamdulillah nggak ngerokok. Iya. Nggak tahu kalau orang bilang kalau lagi pusing masuk ke diskotik, masuk ke karaoke, saya malah nggak pusing malah. Iya betul. Saya larinya ke dapur. Larinya ke dapur. Waktu itu kebetulan setiap hari Sabtu gini saya sering bikin kue. Ternyata si nyonya nih suka iseng. Ketika majelis taklim apa segala macam dibawa cobain tiba-tiba ada orderan. Jadi kita lagi meeting di kantor, diterima orderan, sementara dia nggak bisa bikin kue. Dia nelfon kita jadinya. Iya. Jadi kadang-kadang harus pulang hanya untuk bikin misalnya 2 kue, 3 kue, ya ampun. Soalnya malu juga terlanjur terima orderan. Akhirnya pikir-pikir kalau kayak begini ya udah, kalau ada pacarnya kenapa kita nggak buka, cari tempat gitu. Cari tempat, cari tenaga-tenaga profesional juga di bidang ini. Alhamdulillah dapat backer-backer yang sejalan juga sama kita. Kita satuin konsep kita, udah kita buka. Awalnya depan stasiun Bekasi. Awalnya itu ya. Awalnya. Stasiun Bekasi yang di dekat Bundaran. Iya, bundaran itu ya. Yang dulu kalau orang bilang Patung Lele ya. Iya. Di situ Buka satu baru. Buka satu dulu, tenaga produksinya cuma ada awalnya itu 4 orang. 4 orang. 2 pik, 2 roti. Gitu. Karyawan juga dulu masih kadang-kadang di konter masih jaga sendiri juga waktu itu. Iya, masih datang karena harus begitu ya di awal. Awalnya harus kayak gitu. Malah kadang-kadang dulu saya suka ngantar juga, kalau ada pesanan saya masih suka ngantar juga. Sekarang alhamdulillah lumayan. Oke. Berapa sekarang outlet semua? Sekarang outletnya sudah 13, karyawannya hampir 300. 13 sampai 300. Nah, masa pandemi ini apakah merumahkan karyawan ataukah tetap berjalan seperti biasa? Awal-awal pandemi karena ada anjuran dari pemerintah untuk mengurangi physical distancing, harus mengurangi karyawan, kita ada rumahin. Cuman bertahan 2 minggu. 2 minggu Kita rumahin, setelah itu kita masukin lagi karena ada permintaan yang penjualan lumayan meningkat waktu itu. Kemudian juga kita ngatur jadian. Jadi protokol kesehatan yang kita tingkatin. Jadi kayak masker, kemudian cuci tangan, disinfektan, sanitizer itu kita gitu. Akhirnya kita atur juga ada yang shift malam gitu. Karena ada turun pemerintah 50%. 50% ya. Rapid juga saya dengar ya. Kita rapid juga. Kemarin kita rapid di klinik di sini kemarin. Tapi random, belum semua gitu. Kayak gitu, Pak Ustaz. Kalau tadi cerita yang lain pada nyungsep kan. Kita dibantu dari situ. Kita semua di luar mall dan pemerintah membolehkan untuk membuka yang di luar mall. Alhamdulillah kita meskipun jamnya dikurangin. Iya. Biasa kita buka jam 6, jadi buka jam 8. Biasa kita tutup jam 10, kita tutup juga jam 8 malam. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mendukung ya. Iya. Tapi yang dirasakan selama pandemi kemarin yang jadi kunci betul gitu. Ya jadi bisa terselamatkan dari banyak orang sulit dalam usaha gitu. Ada nggak pengalaman spiritual yang bisa di-share? Kira-kira apa yang menjadi kunci bisa jalan badai pandemi? Saya tuh selalu menganggap kegagalan sebagai pelajaran. Jadi setiap masalah saya pikir ini tantangan. Setiap tantangan itu buat saya saya nggak tahu. Saya selalu menganggap awal ketika kita lagi turun, buat saya itu ketika lagi turun, omset lagi turun itu justru buat saya motivasi. Gimana caranya untuk bangkitin itu secara spiritualnya sih mungkin ya, kalau berdoa pastilah. Berdoa setiap segala macam, anak-anak juga selalu kita motivasi untuk sama-sama berdoa. Karyawan semua titip doa buat dari mereka juga. Ya di samping itu juga ya alhamdulillahnya kemarin kan banyak orang yang di PHK apa segala macam, itu juga saya bilang saya minta mereka untuk sama-sama membantu gitu kan, jadi sama-sama membantu apapun caranya, sekecil apapun itu sama-sama kita bantu. Ya alhamdulillah sudah aja. Ada aja pintu-pintu rezeki datang gitu. Iya. Jadi mungkin semangat membantu kali ya. Semangat membantu kali Mas. Jadi bagaimana, karena ada orang itu kan egonya tinggi. Pokoknya ada pecat-pecatin aja dah gitu. Yang penting kita kurang. Tapi kalau ada semangat membantunya yang tadi di Laude rasakan, kalau dipecat kasihan juga mereka gitu. Betul. Akhirnya ya tetap gitu ya, Allah berikan kemudahan. Betul. Makanya kita rumahin ini cuma 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu kita rumahin, saya bilang udah masukin lagi. Secara itu tidak berpengaruh kok, secara untuk penggajian apa segala macam kita masih mampu. Walaupun mungkin pendapatan pribadi berkurang ya. Sedikit berkurang di 2 minggu pertama. Habis itu langsung naik lagi. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi itu sahabat yang dicintai Allah. Jadi kita ketika bisnis begini mungkin kadang-kadang egoisme itu timbul gitu kan. Yang penting keuntungan saya jangan tergerus. Kalau yang lain itu mungkin tidak dapat rezeki karena di PHK atau karena dirumahkan, itu urusan mereka. Karena memang kondisi kadang-kadang memberikan justifikasi terhadap kondisi gitu kan, akhirnya kesempatan. Ya mudah-mudahan dengan sahabat yang terus mempertahankan menjadi sarana rezeki buat yang lain, ya itu mudah-mudahan berbuah kebaikan. Karena menjadi sarana rezeki tidak harus sedekah, ya kan? Jadi memberikan kesempatan mereka bekerja dan mendapatkan rezeki itu termasuk bahagian daripada ya sarana untuk bisa mengundang rezeki Allah. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin, amin. Terima kasih ilmunya. Jangan bosan untuk didatang-datangin lagi. Dengan hati Mas. Terima kasih. Jadi kantornya bukan harus di dapur ya, kantornya bukan di tempat masak, tapi kantornya nggak kelihatan kalau ini kantor yang punya bakery ya. Jadi kantornya bisa dibikin senyaman mungkin. Satu lagi mungkin bahasa iya. di Cika itu kita dari awal memang halal kita utamain. Oke. Dan halal kita alhamdulillah grade-nya grade A. Karena kita fokus banget di grade A. Di halal ya. Halal alhamdulillah. Gitu. Karena kan kita sebagian saya kan CCS pun juga Iya. halal kita alhamdulillah grade-nya grade A. Jadi yang diutamakan itu ya. Itu, Bang. Tuh, jadi halal. Karena sekarang banyak banget kan produk-produk dari luar negeri yang masuk yang kita tidak tahu kehalalannya. Betul. Nah, ini budaya yang juga harus dijalani nih sama sahabat gitu. Jadi jangan cuma ngelihat gimana dia punya biasanya orang tuh punya sedikit pride gitu ya. Kalau saya makan di sini, nama saya naik gitu kan. Betul. Padahal dia halal gitu. Nah, jadi cari yang halal. Apalagi yang halalnya concern ya. Karena dapat grade susah ya. Susah Pak, harus susah. Karena apalagi dengan udah sebesar ini gitu kan, itu sebegitu banyaknya produk itu semua satu-satu kan sama MUI semua dicek Harus semua. dicek semua. Nah, kebetulan kita tuh semua divisi ini udah jadi badan usaha sekarang kan, jadi PT. Ini udah ada orang konting, ada orang prosesi, semua udah alhamdulillah udah terstruktur. Alhamdulillah. Berapa tahun sih? 9 tahun. 9 tahun. Jadi kuliahnya 9 tahun tuh. Jadi S1, S2, S3. Jadi udah S3 di bidang penjualan bakery. Jazakallah khair. Insyaallah. Sampai jumpa lagi. Makasih Ustaz. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.